Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nilas Luhur. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga semua dalam keadaan baik tentunya ya. Iya. Masih bersama saya Ayung, ini ada Mas Tuying dan juga Mas Tommy. Nah, selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel ini ya Mas ya. Iya. Terima kasih ya. Ya, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kali ini kita akan membahas tema yang kemarin yang kita belum jadi kita bahas ya kan. Kemarin kan ada gambaran kita mau bahas tentang ini Mas, fenomena rumah tusuk sate. Itu kan cukup jadi ya sesuatu perbincangan lah ya. Nah, kebenaran juga ada 1-2 subscriber juga yang minta untuk itu dibahas gitu, dan alhamdulillah malam ini kita akan coba membahas tentang hal tersebut. Nah, ini kalau bicara tentang rumah tusuk sate, artinya kan memang ada rumah tentunya ya. Iya. Yang dinamakan tusuk sate itu yang Pasti rumah ada semacam apa Mas Tommy maksudnya? Selamat, ada pertigaan di pas pertengahan itu, depannya itu pas rumah. Berarti Letter T lah. letter T. Kayak gini, di depannya pas. Sini kanan kiri jalan, ini teh lurusnya, gang buntunya ya. Gang buntunya ya. Berarti kalau diteruskan jika tidak ada rumah ini jadi perempatan ya. Perempatan. Baik. Memang seperti itu ya. Nah, ini kan cukup jadi sebuah hal yang memang cukup bisa dibilang ini sesuatu yang apa ya, bisa menyeramkan. Iya, katanya rumah yang ada di situ, ada juga yang katanya rumah yang kayak gitu tuh sial, ada juga yang ngomongnya susah buat usaha dan lain-lain. Nah, banyak energi yang nggak bagus. Nah, menurut pandangannya ini larinya ke Mas Tuying apa ke Mas Tommy ya, bingung nih. Terserah ya, ke Mas Tuying dulu. Mas Tuying, Iya. rumah tusuk sate yang semacam itu, apakah ada memang kaitannya dengan hal-hal yang negatif seperti itu Mas? Kita dari segi dohir dulu nih. Segitu ya. Ada. Ya, seperti apa misalnya? Ya kayak misalnya kayak ada truk yang remnya blong, bisa jadi kan nabrak Mas. Iya ya, kalau misalnya jalannya memang jalan Iya. umum ya, jalan gede, otomatis itu pas di depan kalau misalnya meleng gitu ya, bisa jadi. Pas remnya blong kan bisa hancur ketabrak. Iya Mas, begitu ya. Ini kalau misalnya kalau kita dari segi dohirnya seperti itu, kelalaian ya. Karena memang kalau berkendara, apalagi kita lagi ngebut, tiba-tiba buntu itu kan banting setirnya emang susah. Apalagi lagi keadaan ngelamun lelah ya itu. Benar bisa seperti itu. Dan juga ada yang ini kan kalau kita ngomongin tentang jalan, kalau misalnya begini, kita punya anak kecil misalnya itu jangan main di jalanan itu anginnya banyak, hawanya ora apik karena jalan gak bagus, karena banyak lintasan dari energi apa aja itu di jalan. Apakah ada pengaruhnya dari energi-energi negatif seperti itu Mas? Bukan pengaruh energi negatif, udaranya, debunya yang kadang bikin rumah yang tusuk sate pasti sering sakit katanya kan, yang nunggu sering sakit ya karena dari hawa udara panas, debu, dia pasti kan mencari tempat di situ, sini kan pertemuan, jadi buangnya ke rumah semua. Makanya kadang sering sakit, ya itulah Polusi udaranya kurang sehat gitu. Ya, ini dalam segi dohir memang seperti itu ya. Kalau angin cenderung air itu cari ruang yang kosong ya Mas ya. Itu jalan biasanya kan diapit sama rumah atau misalnya kebun, pasti akan cenderung lari ke jalanan seperti itu. Dan angin membawa bibit penyakit, di samping memang membawa oksigen dan lain-lain. Memang pertemuannya itu ya masuk akal. Ya, banyak hal-hal yang negatif di rumah tusuk sate ya, buat kesehatan, terus keamanannya juga. Makanya untuk mencegah hal-hal yang gitu, kadang bikinlah tembok keliling lah itu, tembok keliling itu yang agak tinggian lah, jadi jalanan itu nggak kelihatan. Tetap itu kan buat mengalau angin, kalau nggak tanamlah pohon. Kalau orang Jawa biasanya kalau rumah yang tusuk sate ditanamin bambu kuning ya. Benar, bambu kuning. Ada hewan yang air, atau ada kolam untuk meledakkan hawa asap abu ya. Iya betul. Abunya biar di situ. Iya, artinya mungkin begini, kalau memang taruhlah
nanti bicara yang terlanjur udah punya rumah memang mepet di tusuk sate. Kalau memang kita punya tanah terus itu lokasinya memang posisinya tusuk sate, ya dianjurkan jangan terlalu mepet ke jalan ya mas, jalan, bangunnya agak agak belakang mundur lah. ya. Terus mengalah lah, pintunya bergeser sedikit. Iya. Kalau enggak madepnya ke sini, jadi diubah jadi ke sini buat pintu masuknya. agaknya Jadi enggak langsung nampak semua udara juga enggak Masuk masuk ke rumah lah. Jadi kalau ini jalan lurus ke sana di letter T-nya, pintu depan utama itu jangan lempeng sama pintu itu, tapi dibikin miring. Miring atau di sampingnya lah Di gitu. samping bisa, pagar juga jangan pas di tusuk satenya. Bisa ini pagar, ini sebelah kiri kan enak. Jadinya membuka juga kan ganggu yang buat lalu lintasnya. Iya. Kalau mau nabrak juga kan pasti tembok Dulu, benar. bukan istilah kata pintu besinya pasti jebol. Ya artinya masih ada jarak lah, masih ada jarak seperti itu. Ada buat Keamanan lah itu. Dan memang kalau Utama. pernah kita tilik gitu dari segi Feng Shui misalnya orang Oriental kan gitu, Feng Shui juga kayak gitu pengaruh. Dan katanya ada tadi yang Jawa pakai bambu kuning, terus ada juga yang dikasih kaca mas, apa enggak? yang kaca Ada kan ujungnya bisa buat mantulin energinya tuh. energi ya, tapi itu lebih ke energi ya, bangun energi. ya. Benar. Kayak pintu ngadep sana, sini depannya biar kaca. Biasa kalau Feng Shui kan biar nggak makhluk itu ngaca sendiri malu, jadi dia balik lagi. Kalau ditanamin ada juga yang menggunakan ditanamin pohon. Apakah benar pohon seperti itu menyerap itu buat energi? neduin udara yang panas sih. Ya kayak karbon dioksida jadi oksigen lah. Oksigen. Ya. Gitu. Tapi kan pohon-pohon tertentu aja. Iya, Ya, pohon-pohon kayak tertentu misalkan ya. kayak mahoni dia kan bagus buat menyerap CO2 karbon. Benar. Makanya di jalan-jalanan banyak kan namanya mahoni karena karbon Dioksida ya. dioksida bisa diserap sama Jadi oksigen. Ya, ini apa ya, energi negatif itu kan bukan semata-mata memang semuanya Dari karena makhluk makhluk lah. astral, tapi emang dari alam. alam seperti itu bisa diserap melalui benar ditanam pohon, dikasih jarak, dikasih taman dulu atau yang lain begitu. Iya. Tapi di sisi lain karena memang rumah itu langsung kelihatan dari jalan yang sebelah sini gitu ya. Ada juga itu malah sebenarnya bagus buat usaha, dibikin toko seperti itu kelihatan. dari jarak pandang. dari jarak pandang ya. Malah banyakan tusuk sate bagus buat Banyakan toko. laris ya. Belum ada toko harus ada rumah dulu. Malah itu lebih cakep, rumah itu tambah asli, udah ada tameng sendiri, Betul. usaha juga lancar ya. Makanya banyak kan tusuk sate dikejar buat usaha. Nah Kalau ini istilah kata masalah itu mah tergantung orangnya ya. benar-benar. Mau percaya apa enggak? Kalau dia percaya pasti. Nah ini kan tentu karena dibahas kayak gini karena memang stigma yang mengalir di masyarakat terlanjur seperti itu mas, Iya. bahwa rumah tusuk sate Horor itu lah. horor, banyak energi negatif. Nanti mau tak sambung-sambungin, mau tak tanyain ke jenengan tentunya ini kan bagian horor mesti mas setuju. Nah ini tapi sebelum itu kan mau ngomong apa tadi lupa, lihat dia senyum itu. Nah ini mas, apa hubungannya gitu loh. Kalau kita kemarin pernah bahas di sesi penelusuran waktu di Rengas kalau nggak salah. Oh iya. Itu kan ada pertigaan sungai ya, Mas? Sembuan ya, Nah sembuan di ya. situ pertigaan energinya gede sekali karena memang dari percampuran aliran. Iya. Terus ada yang namanya delta. Ini ada kemerdekaan lah yang bebas untuk siapa aja. Apakah itu terapan itu bisa diartikan di situ? Berbeda. Berbeda. Aliran air itu memang tempatnya para lembut, para Iya. siluman. Kalau tanah Enggak ya, beda ya, berbeda. berbeda. Tapi ini lebih ke hawa-hawa negatif yang dari alam yang dari sebenarnya. alam lah, yang di istilah kata pemakaian manusia. Betul. Artinya mungkin kalau memang ada hal-hal negatif yang berasal dari makhluk itu mungkin muncul dari apa yang kita yakini seperti itu. Iya. Betul soalnya. Dari sugestinya sendiri. Sugesti, benar. Ketika contohnya kayak kemarin kita mau jalan ke sana nanti jatuh ya jatuh, bisa jadi begitu ya. Iya. Jadi Udah sugestinya sendiri sih. kalau di Muslim aku apa seperti yang hambaku sangkakan seperti itu ya. Mas. Ini penjelasannya ini kan ke sisi apa namanya goib Mas Dwi. Adakah memang yang seperti itu anggapan masyarakat bahwa rumah tusuk sate itu lebih ada tarikan ke hal-hal goib seperti itu Mas? Ya ada
tetap ada. tetap ada. Ada mungkin Tetap dari ada aja. pertigaan kayak gitu Kayak banyak- pertemuan itu loh. misalnya banyak orang yang maaf dari pesugihan nanam di situ Iya. buat mengecok itu yang jadi Yang momok. sering. Betul. Makanya kebanyakan terjadi kecelakaan, tapi setelah itu wajar pertigaan ada yang salah, tapi dari makhluk juga bisa yang buat orang buat tumbal ngacak gitu loh, Ya betul. Sengaja di situ sih. sengaja banyak yang taruh di situ, Jadi memang bukan kalau rumahnya ya. Bukan ini penjelasan yang sangat menarik, benar. Kalau misalnya kayak tadi rumah tusuk sate itu cenderung horor atau apa, mungkin bukan rumahnya, bukan rumahnya. tapi Ada karena oknum yang bermain. iya tadi kalau secara tadi ya goib, memang ada makhluk yang bermain Ya. kepentingan lah, misal pesugihan naroin Iya, nanam di Wah, situ, iya. yang tumbalnya ngacak. Nah yang tadi karena pertigaan seperti itu, kadang yang banyak cenderung terjadi kecelakaan kan di situ ya, Iya. pertigaan. Jadi mungkin akumulasi energi itu ya bisa Iya. paparannya nyampe ke rumah itu mungkin. Apalagi banyak sering terjadi korban, ya udah pada ngumpul di situ. Benar. Nah ini untuk menyingkapi hal semacam itu, Mas, kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang memang aku ini gimana, Mas, udah terlanjur punya yang rumah yang kayak gitu dan rumahnya mepet ke jalan, hal-hal yang baiknya aku digimanain biar enggak ada kayak gitu. Iya, lebih bagus itu. Nah, penerangan. Yang pasti penerangan ya untuk malam hari. Iya. Jadi kelihatan itu dari rumah. Penerangan kalau setiap ujung-ujung. Kita pakai logika aja ya. Iya. Pakai logika aja penerangan kalau malam. Iya, kalau misalnya memang tadi ada apa yang ditaruh, misalnya pesugihan yang naruh di situ, biar nggak sampai ke rumah, ada kiat-kiat khusus, Mas, mungkin. Ya dari yang dalam rumah sedang menjalankan ibadah apa, dia ntar energi positif itu semakin melebar, dia ntar pindah sendiri. Jadi doa-doa yang Iya. akumulasi, yang terus menerus dan konstan seperti itu, energinya tambah gede, tambah meluas. Akan menyingkir lah negatifnya. Kan Menyingkir tanpa diusir. Betul. Kalau kita diusir secara frontal biasanya pertempuran ya. Iya. Tapi kalau misalnya dengan perlahan, Halus gitu. Tapi pasti ya. itu akarnya lebih kuat, energinya lebih kuat, tapi dia tidak langsung frontal menyingkir dengan sendirinya. Ya makanya orang Jawa dulu naruh bambu kuning. Ya, Itu kan sebagai simbol simbolnya untuk mengalau makhluk halus. Kenapa bambu kuning? Ada apa di bambu kuning itu? Ada apa Mas? Ayo. mau dibahas di sini. Bahas. Bahas ya. Oke. Ini ada kaitannya dengan warisan dan leluhur. Bambu gading lah kalau. Iya. Ya, ini kaitannya tadi memang orang Jawa umumnya di Cina juga seperti itu. Ya kan menanam bambu kuning di depan rumah tusuk sate. Bahkan nggak tusuk sate juga banyak ditanam tanam bambu kuning. Ada apakah dengan bambu kuning? Ada kisah apa, Mas Tuying? Ya itu juga senjata sih Mas. Senjata. Zaman dulu itu buat senjata loh. Iya, kalau senjata dalam perang kemerdekaan jelas. Iya. Ada kisah apa yang kaitannya sama yang nggak kelihatan? Ada. Mohon dijelaskan, Mas Tuying. Sekarang. Ya besok juga nggak apa-apa, bisa lebaran nggak apa-apa, Mas Tuying. Iya. Bebas. Ya. Ya, itu zaman kerajaan. Ada perjanjian. Itu loh. Eranya Iya. Eranya Mataram kesini mau ke Islam loh Mas. Mataram Islam. Mau ke Islam. Mau ke Islam. Nah itu kan ada perjanjian antara raja sama raja siluman. Iya benar, salah siluman benar itu. Saat itu terjadi wabah. Pada saat Iya. itu terjadi wabah. Kayak gini Mas, kayak gatal-gatal apa itu. Kayak semacam lepra kolera. Yang gede-gede banget loh, kayak Gudik lah. Iya kayak udun, bahasa gini udun ya. Bisul-bisul besar itu, kudis, penyakit-penyakit seperti itu. Lihat lepra mirip ya. Iya lepra namanya. Nah ini ada lagi masa itu ada wabah. Nah terus Dia Untuk menetralkan. ada kayak model kayak gini ya Mas ya, kayak mencari obat lah. obat. Apakah wabah itu memang secara dohir karena memang pengaruh dari
alam atau air atau memang ada campur tangan goib mas? Banyakan goib sih dulu. Banyakan goib. Kalau dulu itu lumrah ya mas kayak gitu campur tangan goib. Kalau dulu ya, karena ada kesalahan dari para warga yang sembarangan mengakibatkan makhluk yang lain marah, Merasa terusik iya, ya. nggak ada sopan santun apa, mungkin ada kejadian something sesuatu yang kita nggak tahu ya. Iya. Itu biasanya melalui peringatan 1, peringatan 2 seperti itu ya. SP1 SP2 lah. Iya, akhirnya itu ada wabah merebak. Nah ini tentu terjadi kebingungan tentu Iya. karena warga mungkin untuk menghalau energi negatif itu ditemukanlah sebuah cara kuning. melalui Setiap petunjuk ya. Iya, setiap pojokan lah, Iya, pojokan. ujung, pojokan-pojokan 4 sudut ditanamin itu buat kata itu menjadi benteng goib. Artinya itu 4 sudut dalam lingkup. Iya. Ini baik. Mas Tuying, ini kan kita udah bicara ke magic, ke kegoiban gitu ya. Dengan lari tadi ke era itu. Yang nampak ada apa Mas Tuying? Bangsa siluman. Iya, benar siluman. Banyak siluman. Banyak banget. So berarti satu desa dikerumunin itu semua, Mas. Dikerumunin itu semua dan tadi melalui pencarian petunjuk itu akhirnya didapatkanlah bambu kuning. Adakah filosofi di balik bambu kuning, Mas? Ada. Bisa disebutkan itu? Atau aja ya. Oh, tugasnya nanya. Oh iya. Kan saya udah sering. Oke. Kemurnian sih, Mas. Kemurnian. Dilihat dari warna kuning itu sendiri loh. warna kuning. Jadi buat netralin semua kan campur jadi satu di situ loh. Ya. Kemurnian dari orang itu sendiri untuk menolong gitu loh. Kayak gitu. Ya. Baik. Memurnikan jadinya ketemunya kayak gitu ya. Pembersihan. Pembersihan benar. Itu aku dapat serta merta tadi cuman mau tahu ngomongin agak saru Mas Tuying ya. Apa itu? Ya semua yang terakumulasi baik buruk ujung-ujungnya jadi kuning juga Mas Tuying. Ya kan? Rasakan aja segini. Enggak. Ada yang hijau. Ya, kalau makan kangkung terus ya kan, seperti macam itu analoginya. Tapi tadi pernah ada kisah di masa lalu, kita nggak mau nyebutin masa kerajaannya siapa, tapi ada kisah. Ada kisah seperti itu dan akhirnya seorang penggede itu melakukan perjanjian dengan Raja Siluman lah seperti itu, dan sejak saat itu sampai sekarang mereka kan bangsa itu umurnya panjang ya. Jadi ya kalau ada bambu ini ya terikat bukan berarti dia takut sama bambu, tapi ada ikatan nggak mau melanggar perjanjian. Jadi ya tadi manusia seringnya lupa janji. Kalau manusia sedikit berubah, tadi baru ngomong sekarang udah ini, tapi nggak semuanya. Nah ini tapi ya gitu tadi, kita bukan berarti menganjurkan untuk semua atau orang-orang yang mempunyai rumah seperti itu tanamlah bambu kuning biar jauh dari makhluk kayak ya gitu. Kalau bambu kuning depan rumah tanemin lah tumbuhan yang wangi. Jadi dalam kata orang perjalanan capek yang lihat bunga kan jadi pandangan jarak jauh sana gersang cuma rumah doang kan nggak menarik. Pantulannya pantulan cahayanya iya benar. Terus silaunya kalau enggak ini aja maksudnya di jalanan itu kan banyak tumbuhan atau rumah-rumah yang biasanya tumbuhannya ya semacam itu. Kasih bunga-bungaan yang berbeda, otomatis dalam pandangan mata kan langsung kelihatan. Tadinya monoceng jadi itu ada. Masalah kan banyak kan kaca, efek pantulan sinarnya kayak lebih tajam, di sini panas, lebih langsung kan lebih panas, langsung mata burung kan. Jadi tidak mengatakan kalau salah menaruh kaca di situ, tapi kaca boleh, tapi ya jangan langsung di pinggir jalan itu, malah jadi berabe. Ya yang paling bagus mah tanaman hias banyak Pak. Jadi lebih kecenderung menyerap energi. Asli juga plastik juga ya. Iya, tapi memang kalau jadi bisa tak simpulkan menurut pendapat kami ada dua sisi tentunya. Yang pertama ada akumulasi energi negatif itu satu karena memang pertigaan biasanya jalan besar gitu ya, ada
pesugihan biasanya naruh makhluk. Heeh. Yang keduanya namanya pertigaan, biasanya kadang-kadang ada kecelakaan, ada darah, itu mengakumulasi makhluk di Iya, situ. Iya, bentuk datang sendiri Biasanya dikumpul lah. dan paparannya bisa nyampe ke rumah tadi. Tapi kalau yang sisi yang lain ya namanya hawa, energi begitu ya. Makanya kita benar sebaiknya kalau memang harus bikin rumah, bukan kita ngajarin ya Mas, tapi sebaiknya gitu. Kalau misalnya ada tanah di situ, bangunnya jangan terlalu mepet. Ada ditumbuhin tadi taman, ya macam-macam biar nggak terlalu Tembok langsung liling lah gitu. ya. Dan yang paling penting tadi banyak kita berdoa, banyak mendekat, insya Allah dari zikir, dari yang macam-macam tadi, Iya. energinya bisa menetralisir itu semua. Ada tambahan lagi Mas? Ada sih. Cukup ya, itu kira-kira yang bisa kami sampaikan tentang bahasan rumah tusuk sate. Semoga apa yang bisa kami sampaikan malam ini malam lah ya Mas Tuy. Iya malam. Setengah 12. Ya ada hal baik yang bisa kita ambil, Iya. tentu untuk kami pribadi dan juga alhamdulillah juga mungkin buat teman-teman. Dan bila mana ada kata-kata penyampaian kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Iya. Saran, kritik, monggo komen ya Mas. Nah segala yang baik tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, Amin, dan selalu amin, ya mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.